Mulai ketimbringan. Ya, tuh, udah mulai. Kan? Baik lagi. Ayo balik lagi. Kuisnya, Wila, lu kenapa trompetnya nggak yang bunyi, nggak ada yang ditiup sih? Bahaya. Kenapa? Karena nanti kan ada orang yang beli ngetes, terus belum abangnya waktu bikin ngetes. Kalau abangnya ada bakterinya, kalau abangnya bakteri, gimana? Berarti mulutnya, kebayang nggak bakteri bisa trompet? Mulutnya ada abangnya, karena abangnya bakteri. Iya, abangnya bakteri, berarti di mulutnya bakteri ada abangnya. Coba loh, mulut abangnya belum tentu bersih, karena bakterinya yang bersih. Nggak penting. Nggak, tapi bener. Gue setuju. Terima kasih semuanya. Gue tidak. Buat Pak Parwes, terima kasih banyak. Piala ini buat kalian semua. Bunyiin dong. Tapi ini gue panggil temen gue, kalau lo habis ngobrol sama mereka dan lo tidak terinspirasi untuk hidup lebih sehat sih, bohong. Kenapa emang? Karena mereka inspiring. Mereka sterek. Enggak, kita panggil aja langsung deh ya. Baiklah. Monik, Sandiki. Ya, copot. Copot sih. Ya, ketahuan deh, Pak. Halo, apa kabar? Duduk. Iya, padahal tadi udah ketemu. Kayak tiba-tiba. Basa-basi dong. Ada, biar seolah-olah. Duduk. Gimana? Silakan duduk. Sini Mbak. Kenapa? Olahraga aja, udah mau olahraga. Udah mau push up. Udah mau squat aja kayaknya. Push up langsung push up. Nah, lu dong nanya. Mbak. Ya. Mbak Monik sama Mas Diki. Saya tuh katanya, kata Lita harus nanya-nanya sama Mbak karena Mbak sehat gitu. Gaya hidup yang sehat. Gaya hidup yang sehat itu yang kayak gimana sih menurut Mbak Monik? Menurut aku sehat dan nggak cuma sehat ya. Jadi kayaknya mesti sehat dan bugar. Jadi seperti apa sih gaya hidup sehat dan bugar itu? Kalau sehat itu kan kita kayaknya cuman yang penting secara fisik kita nggak sakit gitu ya. Terus bisa banyak melakukan aktivitas macam-macam gitu. Tapi kalau bugar itu sebetulnya lebih daripada sekedar sehat gitu ya. Jadi kita bisa nggak kelelahan gitu sepanjang hari, masih bisa melakukan banyak aktivitas tanpa kita kelelahan berarti. Jadi nggak cuma sekedar nggak sakit, tapi juga harus bisa kuat dan tidak gampang capek. Jadi kalau buat aku itu yang namanya sehat dan bugar gitu. Nah, apa aja sih yang diperluin gitu ya biar kita bisa hidup sehat dan bugar? Sebetulnya kalau aku nomor 1 tidur sih. Karena kadang orang suka lupa gitu ya. Lo gimana sih hidup sehat dan bugar itu gitu? Nomor 1 tidurnya cukup gitu. Wah, tidur gua. Biar sehat ya, banyak tidur. Artinya tidur yang cukup. Dia tidur di mana-mana, tidur di motor, tidur di mobil, tidur. Kamu apa tuh namanya pelor ya? Nempel molor gitu. Enggak tahu dia tuh. Kalau saya nyetir tidur. Nyetir mobil, nyetir motor tidur. Serius Mas? Serius. Nabrak kemarin belum lama di tol. Dan tidur serius. Naik motor. Tapi kalau misalnya udah nyampe rumah, saya nggak bisa tidur. Tidurnya tuh jam 3. Biasanya gitu. Jadi apalagi kita udah pada gede maksudnya biasa orang dewasa tuh kan udah berumur lah ya. Udah pada gede. Tidurnya susah gitu. Saya udah berumur. Jadi tidurnya cukup gitu. Terus kedua harus bergerak ya gitu. Bergerak tuh dalam arti berolahraga apa aja yang kita suka gitu. Karena kalau olahraganya ikut-ikutan belum tentu kita suka, belum tentu kita nyaman, dan yang ada cuma ikutin tren habis itu udah gitu berhenti. Jadi bergerak, olahraga apapun yang kita suka gitu, apa aja lah gitu. Ketiga makan yang benar gitu ya. Makan yang benar tuh karena sebetulnya orang kan suka salah lagi diet gitu. Terus itu diet itu apa sih gitu? Diet kan sebetulnya bukan berarti nggak makan gitu ya, tapi tetap makan, cuman apa yang dimakan diatur, porsinya diatur, kapannya diatur gitu. Jadi lebih ke makan yang benar gitu, makan makanan yang real kalau bahasanya. Makanan real itu artinya ngurangin makanan yang dikemasan, ngurangin makanan yang dikemas itu loh, yang kelamaan itu. Makanan yang dikemas ya. Jadi kemas. Instan gitu. Itu nggak boleh. Jangan pura-pura belum. Dikurangin. Bikin sendiri aja mie goreng. Mie instan, mie goreng, mie apa gitu. Kurang-kurangin lah. Itu enak banget. Pakai cengek. Ya itu. Apalagi hujan-hujan ya. Hujan lagi, mie rebus ayam bawang.
Tapi ini mungkin teman-teman yang di rumah pengen ngelihat juga kali. Kenapa sih kita mendatangkan Monique dan Diki sebagai bintang tamu hari ini? Kenapa sih kita harus ngobrol-ngobrol sama mereka? Nah, sebelumnya kita lihat dulu sih. Apaan sih? Kita lihat dulu yuk. Kita lihat dulu yuk. Nah, salah pemilihan imbuhan. Kita lihat dulu yuk foto-fotonya mereka. Siapa dulu nih? Diki dulu, Monique dulu. Ah, nah ini dia. Wow. Wow tuh tadi. Nemu di mana nih fotonya? Nemu di mana fotonya? Instagram. Jadi ya gitu, memang doyan olahraga ya. Wah gila Mbak Monique ini. Sehat banget ya? Tuh, ini yang before-nya. Oh. Tuh, jadi Monique. Serius Mbak? Nah, Serius. Iya. Serius? Kok turun berapa kilo? 25 ya. 25 kilo. Olahraga dibantu batin nggak sih Mbak itu? Sampai segini loh. Olahraga segini dibantu ya. batin. Udah kecil, hitam lagi. Hitam lo gosong. Ya sama nggak? Jangan Sama ngomongin ya. hitam lah. Langsung sensi. Apa Eksotis. Iya 25 kilo. Nah itu perjalanannya berapa tahun untuk ngilangin 25 kilo? Maksudnya kalau yang sekarang tuh orang-orang banyak yang pada bilang, duh gue mau nurunin 5 kilo aja, mau nurunin 3 kilo aja kok susah banget sih gitu. Padahal udah nggak makan, udah ini itu apa gitu segala macam. Kalau lo sendiri perjalanannya berapa tahun, terus apa aja yang dilakuin? Dulu itu tahun 2013 ya, jadi yang lumayan gede banget itu. Itu tahun 2013 bulan September, Oktober. Waktu itu kondisinya kayak habis melahirkan gitu ya, jadi besar. Padahal anak kedua saya udah 4 tahun dan anak pertama saya udah 9 tahun waktu itu. Habis melahirkan sih pas hamil gede gitu, tapi habis melahirkan sebetulnya turun gitu. Nah tapi kemudian kan karena ngemil, makannya nggak diatur ya gede lagi gitu. Nah dulu setiap kali besar begitu sebelum tahun 2014 lah ya, itu nuruninnya pasti pakai cara-cara yang instan. Saya juga pernah kayak gitu. Jadi tapi ya karena tergantung sama macam-macam gitu ya. Kalau cara instan kan pasti ada something yang di intake ya, intake yang dimasukkan ke tubuh kita yang akhirnya mempercepat gitu proses mungkin kayak minum pil pelangsing gitu-gitu ya. Apapun itu. Nah tapi karena memang tidak merubah tadi gitu ya pola hidup sehatnya gitu ya gitu terus saya kesini gitu ya. Padahal dia udah kecil banget gitu. Jadi akhirnya ya gitu apa begitu berhenti gitu ya nggak konsumsi lagi langsung gitu lagi yoyo lah gitu. Kalau ini Mas Diki ya sama? Apanya tuh? Dari ini juga, dari gede jadi segini atau? Lihat dulu, biar barengan nanti ceritanya mana nih. Kita lihat Mas Diki. Kebetulan gue tahu sebelum dia segini, gue tahu Mas Diki semana. Langsung gini ya duduknya ya. Wow. Tuh Mas Diki dan Mbak Rini. Mas Diki. Kelihatan ya. Mas Diki kok cabi banget sih? Ternyata dulu ya. Ini Mas Diki nih. Serius Mas. Sama pipinya Malaras. Jadi kita kalau jajar sama-sama cabi-cabi. Gimana? Nah, ini Mas Diki doyan lari setelah belakangan ini. Tuh Mas Diki kalau Monique turun 25, lo turun? Sekitar 22-23 lah. Banyak berarti ya? Hah? Amazing ya. Amazing. Tuh. Monique tadi dari 2013. Jadi aku tuh baru mulai akhirnya ngerubah pola hidupnya, mulai makan yang benar, olahraga teratur, sama tidur yang cukup itu mulai Januari 2014. Baru itu setahun berarti ya jadi baru banget. Nah kemudian itu kurang lebih ya 10 bulanan lah gitu, 10 bulanan itu turun udah sampai di 53 ya gitu. Jadi akhir tahun 2014 itu udah berarti udah 53, jadi sekitar 25 kilo turun. Nah 2015 ini tuh sebetulnya maintaining years lah karena memang mungkin semua orang bisa nurunin gitu ya kalau memang niatnya ini ya kayak Diki gitu, niatnya kuat pasti bisa nurunin, tapi sebetulnya mempertahankannya dan nanti saya juga cerita deh gitu ya kenapa bisa mempertahankan, karena itu yang paling penting sebetulnya ya. Coba Mas Diki gimana Mas Diki? Proses perjalanannya itu. Kalau awal tuh 2010 karena waktu itu pernah ngalamin keluhan kolesterol. Jadi kolesterol tuh Mas Reza. Rasa nggak enak lah, badan tuh nggak enak. Sakit gitu. Nggak enak banget pokoknya. Pundak tuh kayak dipasung.
pundak lutut kaki. Ya, pundak lutut. Pundak lutut kaki. Itu begitu dicek. Sini kan Mas, sini kan. Tuh. Kayak asam Buat urat noleh gitu tuh nggak sih? susah. Kayak asam urat beda ya. Kalau asam urat mungkin biasanya lebih ke kaki ya biasanya sih. Jadi pas cek itu cek darah kena 300 kolesterol. Normalnya tuh? Normal 200-an ya? Serat di bawah 200 ya. Waduh. Nah, itu diet kolesterol aja, diet kolesterol sampai 2013 tuh cuman ngurangin makan aja lah. Maksudnya makan yang nggak berkolesterol makan yang lebih bersih dari kolesterol gitu aja. Sampai 2013. Nah, 2013 tuh istri ngajakin lari. Mulai rajin lari. Ngajakin lari ya. Tapi saya sendiri belum tertarik lari. Cuma nganterin waktu itu. Jadi waktu itu cuma nganterin tukang foto. Iya. Saya tuh bajainya mereka, bajainya Diki dan istrinya. Udah kenal ya? Hah? Udah kenal. Udah kenal. Kebetulan Tadi gua nggak? Halo Lita. Kan biar Oh iya. orang seolah-olah orang-orang baru ngeliat baru datang. Iya. Loh. Kayak talk show Iya, kayak di TV-TV lain. Padahal udah ngerumpi di belakang. Terus udah pada ribet tuh. Ani-ani koci loh. Biarin aja. Terus. Oke, tertarik lari itu gara-gara Wine and Cheese 2013 ya kalau nggak salah. Oke, waktu itu tuh tertariknya karena ngeliat sebegitu orang suportif terhadap peserta yang istilahnya masih cupu-cupu. Yang larinya maksudnya ya sebenarnya belum kuat untuk 10 kilo atau 5 kilo tapi orang-orang di pinggir itu pada support gitu dan pelari-pelari yang lain juga support ke ke sesama pelari. Di situ kok ada pengen nyobain ya ikutan event gitu misalkan bisa 5 kilo aja. Nah, habis itu dari situ mulai coba belajar pengen bisa lari. Akhirnya malah kecanduan. Lebih kecanduan dia sekarang daripada gua dan istrinya. Jadi lari itu candu. Gitu. Sebesar apakah candunya? Asik. Kita bahas nanti. TV lain. Oh iya juga ya. Jangan lupa ikut kuisnya terus, masih dibuka, nanti diumumin. Oke. Pertanyaannya itulah udah ada lah, masa nggak tahu tinggal baca doang. Ya kan? Terus break. Udah break nih. Oke, sampai ketemu di segmen berikutnya ya.